semangat pagi buat anak-anakku sekalian. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi kita tentang peran pelaku ekonomi yang terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara, dan rumah tangga luar negeri. Nah, saat ini kita masuk pada topik harga keseimbangan dan struktur pasar. Nah, yang topik-topik yang mau kita bahas nanti ada beberapa. Yang pertama, pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang kedua, fungsi penawaran dan permintaan. Yang ketiga, kurva dan hukum penawaran dan permintaan. Yang keempat, proses terbentuknya harga keseimbangan. Yang kelima, pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketujuh, pengertian dan peran pasar. Yang kedelapan, macam-macam pasar. Dan yang kesembilan, bentuk pasar. Yang terakhir ke-10, peran iptek terhadap perubahan, jenis, dan struktur. Itulah nanti yang mau kita bahas dalam pokok bahasan ini. Kita mulai yang pertama, pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Pengertian pasar. Pengertian pasar ada dua, secara sempit dan secara luas. Pasar maksudnya bukan jalan raya, anakku ya. Tapi pasar itu adalah tempat penjual dan pembeli untuk melakukan proses jual beli. Tempat, lihat, nah Mami garis bawah ini, Mami tanda yang hitam ini. Tempat, berarti secara sempit, tempat yang dipentingkan. Itu tempat di mana penjual dan pembeli itu bertemu untuk melakukan proses jual beli. Jadi yang penting adalah tempat pertemuan pembeli dan penjual itu. Berarti pembeli dan penjual harus bertatap muka langsung. Itulah kalau sempit. Sedangkan secara luas, pasar itu adalah proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi. Lihat, ini Mami hitamkan, berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan antara tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran pasar. Jadi, yang penting di sini adalah interaksinya. Ini yang terakhir nanti dihapus ya anakku, ini yang terakhir ini dihapus. Sekali lagi, secara sempit, pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Sedangkan secara luas, pasar itu adalah interaksi antara pembeli dan penjual. Jadi contoh, jika penjual itu bertemu di kamar mandi, melakukan transaksi jual narkoba, misalnya jual beli narkoba, itu sudah pasar anakku. Walaupun mereka bertemunya di kamar mandi. Atau mereka melakukan transaksi lewat HP atau online. Itu sudah dikatakan dengan pasar. Yang penting pembeli dan penjual melakukan interaksi kedua belah pihak. Itu pasar secara arti luas. Sedangkan secara sempit, pasar itu adalah tempat di mana pembeli dan penjual itu bertemu. Jadi kalau sempit itu berarti keduanya harus bertemu. Sedangkan secara luas tidak harus bertemu, tapi melakukan kontak atau komunikasi. Oke, itulah pengertian pasar. Sekarang pengertian permintaan. Permintaan kata dasarnya minta. Minta berarti keinginan. Maka permintaan itu adalah sekali lagi, maka permintaan itu adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa. Ingat, ini bukan pembeli ya, tapi membeli. Sekali lagi, permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli. Berarti dia punya uang untuk membeli. Itulah permintaan. Jadi kalau misalnya keinginannya hanya di angan-angan, itu bukan permintaan. Itu mimpi. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan konsep permintaan. Yang pertama, ada kuantitas yang diminta. Kuantitas berarti jumlah. Yaitu merupakan kuantitas yang diinginkan. Saya ingin membeli jeruk 3 kilo. Berarti kuantitasnya 3 kilo. Kuantitas ingat bilangan. Dinyatakan dengan bilangan. Yang kedua, konsumen tersebut disertai kemampuan atau serta kesediaan untuk membeli. Memang dia sudah punya uang. Makanya dia ingin membeli. Yang ketiga, kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Hari ini, besok, hari Sabtu, bulan depan, minggu depan. Itu maksudnya. Jadi
yang diminta itu ditentukan waktunya. Nah, sekarang masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada beberapa. Yang pertama, harga barang komplementer dan barang substitusi. Barang komplementer berarti barang pelengkap. Contoh, cabai, bawang, tomat itu pelengkap membuat sambal. Berarti jika harga cabai naik, kemungkinan besar harga bawang, harga tomat juga ikut naik karena itu barang pelengkap atau komplementer. Selain barang komplementer juga barang substitusi. Barang substitusi berarti barang yang bisa menggantikan nilai pakai barang lain. Contoh, jika harga beras naik, maka orang beralih ke jagung atau ubi atau talas. Jadi kalau harga beras naik, orang beralih ke jagung, nanti kemungkinan besar harga jagung itu juga ikut naik. Yang kedua, jumlah pendapatan. Kalau seseorang itu semakin kaya, maka jumlah yang diminta juga akan semakin banyak. Yang ketiga, jumlah dan karakteristik penduduk. Jumlah anggota keluarga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga dalam keluarga tersebut, berarti jumlah yang diminta juga akan semakin banyak. Yang keempat, perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Nah, kita lihat aja selera masyarakat sekarang ini. Dalam menggunakan HP, semua pengen atau semua seleranya selera HP Cina. Maka otomatis permintaan terhadap HP Cina akan semakin meningkat. Yang kelima, perkiraan dan harapan tentang harga di masa yang akan datang. Perkiraan, ramalan, harapan berarti keinginan. Kalau saya bayangkan nanti Desember harga baju, sepatu, bahan untuk membuat kue tahun baru akan naik, maka lebih bagus saya belanjanya jangan Desember. Karena sudah saya ramalkan, itu pasti akan naik di Desember. Maka belanjalah di November atau mungkin di Oktober. Gitu. Yang keenam, hari raya keagamaan. Contoh, di Katolik, ada hari raya Paskah. Pada hari raya Paskah ini, biasanya yang banyak digunakan lilin Paskah. Kadang-kadang yang berwarna-warni, dihiasi lagi dengan pita-pita bagus. Nah, pastilah permintaan orang-orang beragama Katolik yang merayakan hari raya Paskah akan lebih besar pada saat hari raya Paskah terhadap lilin tadi. Yang berikut, terakhir, kondisi sosial dan ekonomi. Kalau ekonomi saya tergolong menengah ke atas, maka pastilah mobil yang saya inginkan nggak mau lagi mobil Kijang misalnya, tapi mobil Fortuner atau Pajero karena memang kondisi ekonomi mengizinkan. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran, supaya ini langsung Mami buat, supaya langsung bisa nanti dihafal, dibedakan mana yang permintaan, mana yang penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran atau penjualan, jumlah yang dijual begitu. Yang pertama, kemajuan teknologi. Semakin maju perkembangan teknologi barang tersebut, maka barang tersebut akan semakin banyak dijual. Contoh, HP-HP Cina sekarang dengan fitur-fitur yang lumayan hebat, lumayan canggih, maka orang akan lebih lari ke HP Cina. Ingat Nokia udah KO, bahkan Samsung ya paling satu-satu yang menggunakan. Yang kedua, biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi barang tersebut, berarti harganya semakin mahal kan? Maka jumlah barang yang dijual juga akan semakin banyak. Yang berikut, persediaan sarana produksi. Misalnya, membuat kacamata saya ini. Kalau sarana gagangnya lebih banyak tersedia, maka otomatis kacamata seperti saya inilah yang banyak diproduksi. Iya kan? Yang berikut, peningkatan jumlah produsen, penghasil.
Semakin banyak penghasil suatu barang, maka jumlah barang yang dijual pun akan semakin banyak. Yang berikut peristiwa alam. Peristiwa alam maksudnya misalnya bencana alam. Terjadi banjir sehingga pertanian habis. Maka ini akan membuat jumlah barang yang dijual akan semakin sedikit. Kemudian yang keenam, ekspektasi. Ekspektasi atau harapan produsen. Kalau harapan produsen, penjualan ayam di hari raya Idul Fitri akan meningkat, maka penjual akan mengusahakan menjual barangnya lebih banyak. Yang berikut, harga barang dan jasa lain. Harga barang lain ikut mempengaruhi harga barang tersebut. Jadi kalau harga barang A naik, jumlah barang yang dijual akan naik, maka barang B juga demikian. Jadi itulah ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Sekarang kita masuk pada fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan berarti hubungan antara variabel P dengan variabel Q. Variabel P, ingat P, singkatan dari price, berarti harga. Q, quantity, berarti jumlah barang yang diminta. Fungsinya adalah QD sama dengan A dikurang B kali P. Di mana QD itu adalah jumlah permintaan, A itu adalah konstanta, B adalah koefisien, sedangkan P-nya adalah harga barang. Inilah fungsinya. Ingat, QD sama dengan A kurang B kali P. Untuk mengingatnya, ingat nilai P negatif, A-nya positif. Nanti penawaran A-nya yang negatif. Kita lihat nanti berikut. Hukum permintaan. Ada dua. Jika harga naik atau jika P naik, maka QD-nya turun atau permintaan turun. Yang kedua, jika harga barang turun, maka permintaannya akan naik. Lihat ini nomor 1, naik, turun, berlawanan. Yang kedua, turun harganya, naik permintaannya. Untuk mengingatnya anakku, di sini saya buat cara trik untuk menghafalnya, ingat jalan ABRI. Jalan ABRI gimana? Jika tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah, dan sebaliknya. Jika tangan kiri ke atas, maka tangan kanan ke bawah. Berarti hubungan antara P dengan Q bertolak belakang. Nah, ini bisa kita buatkan dalam tabel dan gambar sebagai berikut. Perhatikan tabel kita ini, nakku. Jika harga donat per biji 500, jumlah donat yang ingin dibeli 0. Kemahalan kali gitu. Jika harga donatnya 300, jumlah yang dibeli 2. Jika harga donatnya 100, jumlah yang dibeli 4. Jika harga donatnya di bawah 100, maka jumlah donat yang dibeli mungkin 5 atau semakin banyak lagi. Inilah yang disebut dengan tabel permintaan. Tabel permintaan ini bisa kita tuangkan dalam grafik permintaan atau kurva permintaan. Bagaimana cara menggambar kurvanya? Lihat, hubungkan saja variabel harga dengan variabel yang diminta. Nah, kolom yang pertama, jika harga donat 500 yang diminta 0. Jika harga ini sumbu ke atas anakku harga, sumbu yang horizontal itu kuantitas. Jika harga 500 yang dibeli 0, yang diminta 0. Dalam tabel, jika harga 300 yang diminta 2. Jika harga 300 lihat di sumbu harga ini, maka yang diminta adalah 2. Dalam tabel, jika harga donat 100 jumlah yang dibeli 4. Jika harga 100 jumlah yang dibeli 4. Jika harga 0 atau di bawah 100 maka yang diminta akan 5. Ini dia anakku. Dihubungkanlah keempat titik ini. Kita andaikanlah titik yang pertama K, titik kedua L, titik ketiga M, titik keempat N. Jadi arahnya ini anakku, arah grafik ini bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah. Sekali lagi diingat ya, ditulis nanti ya. Dari kiri atas menuju kanan bawah. Itulah ciri-ciri kurva permintaan. Kau tulis nanti dalam catatanmu, kebetulan Kak Mami buat di sini. Ciri-ciri kurva permintaan atau grafik permintaan.
bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah. Kurva permintaan ini dikatakan memiliki slope negatif. Kenapa negatif? Karena hubungan antara permintaan dengan harga bertolak belakang. Mana buktinya? Ini tadi anakku. Jika harga barang naik, permintaan turun. Jika harga barang turun, permintaan naik. Mereka selalu bertolak belakang. Ingat tangan ABRI tadi. Tangan kanan di atas, tangan kiri ke bawah. Tangan kanan ke bawah, tangan kiri ke atas. Mereka nggak pernah ketemu. Itulah tentang hukum permintaan. Hukum permintaan tadi, yang kita katakan dua tadi, tidak berlaku secara mutlak. Kecuali, tidak berlaku mutlak, ngerti maksudnya kan? Tidak selamanya itu bisa dipakai. Kecuali, ada beberapa faktor, ada 6. Yang pertama, selera. Selera masyarakat. Contoh, walaupun harga jengkol itu 80.000 1 kilo, berarti mahal kan? Kalau selera saya betul-betul selera betul makan kalau tersedia jengkol, ya mau berapa pun, mau 100.000 pun jengkolnya pasti akan saya beli. Nggak peduli saya harga, ya kan? Yang kedua, pendapatan. Katanya jika harga naik, permintaan turun. Kecuali kalau orang kayanya saya karena pendapatan saya tinggi, mau berapapun harga barang itu, no problem. Tetap aja saya beli. Saya kan nggak masalah soal uang. Nah, itu maksudnya ini. Yang berikut, jumlah penduduk. Jumlah penduduk tidak akan ikut mempengaruhi. Kalau dilihat tadi dari segi permintaan itu. Artinya, berapapun jumlah penduduk di rumah, walau harga beras itu naik, tetap aja kita beli. Kalau bisanya 1 karung 1 bulan, tetap aja kita beli 1 karung 1 bulan. Jadi nggak mempengaruhi. Yang keempat, harga barang tersebut. Mau mahal mau tidak barang tersebut, jika itu merupakan barang kebutuhan pokok, tetap aja dibeli. Seperti sekarang anakku, sekolah daring, berarti kami guru butuh HP Android yang sedikit agak lumayan. Berarti ya apa boleh buatlah demi masa depan, demi tugas negara dan bangsa, itu harus dipala-palai dibeli, iya kan? Yang berikut, harga barang lain. Ikutkah mempengaruhi harga barang lain? Ikut. Karena ingat, kan ada barang komplementer. Barang yang saling melengkapi. Yang terakhir, ramalan tentang harga yang akan datang. Jika misalnya harga emas itu dijual sekarang mahal, walaupun saya ramalkan nanti lebih mahal lagi, kalau saat ini kebutuhan saya lebih mendesak, ya nggak peduli saya. Saya jual aja sekarang. Apalagi kalau harganya mahal. Nah, itu dia. Ingat ya, hukum permintaan atau hukum penawaran itu tidak berlaku secara mutlak kecuali 6 faktor ini kita sebut namanya dengan ceteris paribus. Ingat, di sini nggak saya catat ya. Nanti kamu buat. 6 faktor ini, 6 faktor yang ini, selera pendapatan jumlah penduduk, harga barang tersebut, harga barang lain, ramalan, ini disebut faktor ceteris paribus. Atau bahasa Bataknya, hal-hal lain tetap. Ingat ya, ceteris paribus atau hal-hal lain tetap. Oke, nakku, kita masuk fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan antara variabel harga atau P dengan variabel penawaran atau Q. Sama seperti fungsi permintaan tadi. Hanya fungsinya berbeda. Fungsi penawaran QS sama dengan negatif A tambah B kali P. QS itu adalah jumlah penawaran, A itu adalah konstanta, B itu adalah koefisien, sedangkan P itu harga barang. Keterangannya sama anakku. Di mana beda fungsi permintaan dan penawaran? Nah, ingat, tadi fungsi permintaan B-nya negatif. B-nya negatif, nilai B-nya negatif. Sedangkan fungsi penawaran, nilai A-nya yang negatif. Bisa dihafal kan? Fungsi permintaan A-nya yang negatif. Tinggal kau ganti aja positif ini dengan negatif. Sedangkan fungsi penawaran A-nya yang negatif. Negatif yang di sini tadi di B, kau buat jadi positif. Sudah, tinggal pindahkan negatifnya aja. Di depan A, baru di depan B. Begitu.
Oke, hukum penawaran ini ada dua. Pertama, jika harga barang naik, maka salah, bukan permintaan ini. Penawaran naik, penawarannya aku ya. Salah ketik mami. Yang kedua, jika harga barang turun, maka penawaran juga turun. Naik, naik. Turun, turun. Berarti sama. Kamu naik, saya naik. Kamu turun, saya turun. Berarti kita harus berdua bersama terus. Untuk mengingat hukum penawaran ini, ingat jalan pampir anakku. Pampir, gimana jalannya? Tangannya, tangan kanan ke atas, tangan kiri juga ke atas. Tangan kanan ke bawah, tangan kirinya juga ke bawah. Sama-sama ke atas dan sama-sama ke bawah. Mereka nggak mau pisah-pisah seperti hukum permintaan tadi. Ingat ya, hukum permintaan ingat jalan ABRI. Hukum penawaran ingat jalan pampir. Oke, nggak ada yang salah nanti kapan-kapan pun. Nah, untuk melihat tabel dan grafik fungsi penawaran, lihat dulu tabel ini aku. Ketika harga barang 500, jumlah yang ditawarkan 40. Ini nanti berada di titik A. Jika harga 400 yang ditawarkan turun jadi 30. Jika harga 300 turun menjadi 300 yang ditawarkan jadi 25. Jika harga 200 yang ditawarkan turun lagi 20. Jika harga 100 berarti makin turun, yang ditawarkan turun lagi jadi 10. Kita lihat aku di gambar. Kita gambarlah P dengan Q-nya. Ingat sumbu ke atas atau vertikal itu sumbu P, sumbu ke samping itu sumbu Q. Kita lihat 500 harganya yang dijual 500 harganya yang dijual seharusnya ini 40 ya, 40. 400 harganya yang dijual 30, seharusnya di sini. Ini bukan 40, 30. Yang dijual 300, yang harganya 300 yang dijual 25. Harganya 200 yang dijual 20, harganya 100 yang dijual 10. Kita tariklah garisnya ini. Garis penawaran ini. Nah, kalau tadi permintaan bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah, sekarang penawaran bergerak dari kanan atas menuju kiri bawah. Sekali lagi, grafik permintaan tadi bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah, sedangkan grafik penawaran bergerak dari kanan atas menuju kiri bawah. Begitu trik mengingatnya ya. Ini bukan kurva permintaan ya, kurva penawaran. Kurva penawaran memiliki slope positif. Karena hubungan antara permintaan dan harga berbanding lurus atau sama. Kenapa? Kalau harga naik, yang dijual naik. Kalau harga turun, yang dijual turun. Itu maksudnya anakku. Nah, jika ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan lewat QR atau WA anakku. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita. Dan ingat anakku, tetap semangat walau belajar daring. Dan stay safe.